Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Mas Ghazali dan kawan sekalian, di tengah hujan yang cukup deras ya dan lumayan intens hari ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersilaturahmi secara virtual dalam rangka untuk mendengar laporan atau persiapan dari rekan-rekan sekalian kelompok 5 KKN yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat dalam waktu dekat ini. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktu dan kita niatkan pada hari ini untuk memaksimalkan kondisi dan situasi dalam rangka untuk mendiskusikan secara detail tentang persiapan yang akan dilaksanakan pada KKN mulai besok insya Allah ya. Baik, tanpa berlama waktu, saya serahkan kepada teman-teman. Silakan nanti siapa yang menyampaikan. Ada dua hal yang ingin saya dengar. Yang pertama adalah persiapan kegiatan ya, yang sudah Anda siapkan. Yang kedua adalah barangkali juga hal-hal teknis, termasuk juga anggaran yang bisa Anda sampaikan juga di slide ini atau bisa ditampilkan sehingga kita bisa sama-sama mendiskusikan dan memberikan bantuan apa yang bisa dibantu. Baik, saya serahkan kepada rekan-rekan sekalian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Dimas untuk suaranya kedengaran, gitu Pak? Iya, jelas Mas. Silakan. Oke, berarti saya juga minta izin share screen ya Pak untuk ini. Oh iya, silakan Mas. Share screen. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ya, silakan. Oke, siap. Sebentar Pak. Mas Ghazali di rumah posisinya atau di mana? Iya, sedang di kontrakan Pak. Oh iya. Oke, kelihatan Mas, silakan. Oke, langsung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk persiapan atau teknis gitu, menurut saya udah 85% Pak. Nah, terus ini untuk temanya, kita ngambil tema pengembangan ekonomi dan dakwah di Ngeloji Sendang Agung. Nah, untuk program kerjanya sendiri, yang pertama program pokok yang seperti pengembangan UMKM. Nah, pengembangan UMKM itu ada pengembangan UMKM yang pengolahan singkong, yang kemarin sudah disurvei oleh teman-teman dengan bertemu Pak Joni di rumah beliau. Nah, akan tetapi Pak, kendalanya yang UMKM singkong ini, jadi kemarin kita belum dapat satu tempat atau rumah yang ingin di mana kita bina gitu Pak, dan juga belum tahu milik siapanya gitu. Itu kendala yang UMKM. Jadi mungkin hari Senin insya Allah sudah dipastikan yang UMKM singkong ini di rumah siapa dan milik siapa yang akan dibina Pak. Terus tapi Anda yang sudah maaf Mas Ghazali, tapi Anda sudah minta izin atau Anda sudah minta izin atau sudah diberikan restu oleh pihak sana bahwasanya Anda akan fokus pada UMKM singkong? Enggak Pak, kemarin teman-teman sudah ke sana. Kebetulan saya kemarin tidak bisa ikut survei Pak karena ada acara begitu Pak. Mungkin dari yang ikut survei kayak Mbak Lala atau Mbak Uni, bagaimana Mbak? Ya, mungkin bisa dijelaskan sepintas di sana itu
ada berapa UMKM singkong yang berjalan, apakah satu-satunya atau banyak. Nah, sehingga ini bisa jadi rekomendasi mengenai persyaratan apa yang harus diambil dalam rangka memilih mitra. Apakah asalnya ada atau ada sebuah apa ya istilahnya, ada kriteria yang harus diperhatikan. Nah, barangkali ini kalau sudah disurvei bisa disampaikan. Kalau memang belum, nah mungkin besok bisa diobservasi ketika ke sana, sehingga kita bisa mengambil mitra yang tepat, yang sesuai, dan juga punya sebuah media pengabdian yang lebih baik dibandingkan yang lain, karena kita terbatas juga waktu dan tenaga. Silakan, bisa direspon. Itu untuk Assalamualaikum, yang Pak. itu sih. Nah, Ya, Jelas Waalaikumsalam. nggak ya? Silakan, Mbak. Nah, ya, jelas sekali, Mbak. Silakan. Alhamdulillah. Jadi begini, Pak. Kemarin setelah bertemu dengan Pak Joni, kami kan menanyakan terkait beberapa UMKM yang berjalan di desa di Desa Ngloji. Nah, kata bapaknya itu eh, di daerah Ngloji itu emang UMKM-nya itu tidak terlalu berjalan, Pak. Jadi yang singkong itu lebih ke home industrinya itu ke personal, Pak, sendiri-sendiri. Tapi ada juga yang seperti besek itu kayaknya yang bisa yang besek itu udah bisa berkembang dan omsetnya cukup cukup banyak daripada singkong itu karena UMK yang singkong itu tuh mereka kayak hari ini dibuat besoknya dijual terus besok, jadi penjualannya itu tidak setiap hari ada gitu. Dan itu pengolahannya lagi-lagi seperti getuk, seperti lontong kayak gitu. Ya, artinya berarti pengusaha singkong di sana tidak hanya satu ya, Mbak ya, tapi banyak ya. Iya, Pak, banyak. Nah, Tapi itu tidak barangkali kan, berkembang. iya, berarti kan harus dipilih kan satu di antara Oke, sekian Pak. banyak tadi yang kira-kira relevan untuk menjadi mitra. Kan nggak mungkin Mbak Lala dan teman-teman mengambil semua ya. Nah, barangkali itu juga besok perlu diobservasi betul manakah UMKM singkong kalau emang sudah mantap yang paling recommended begitu. Artinya recommended ini bukan berarti yang maju ya, bukan, tapi yang relevan, yang sesuai dengan kemampuan, waktu, tenaga rekan-rekan kita semua. Jadi artinya nggak terlampau optimis, nggak terlampau semangat, tapi yang rasional begitu, Mbak, kira-kira, Mbak Lala. Iya, Pak. Silakan dilanjutkan kalau ada lagi atau tidak ada bisa Mas Ghazali. Oke, saya lanjutkan berarti ya, Pak. Ya, Terus silakan. misalkan jika yang kita sudah memilih satu UMKM, maka selanjutnya ada yang di marketingnya, yaitu pelatihan pembuatan media sosial sebagai media pemasaran produk. Setelah itu di pembukuan keuangan hasil usaha UMKM dan juga di brandingnya. Kita mendesainkan logo dan juga memilih packaging atau kemasan produk serta pembuatan banner untuk UMKM tersebut. Itu mungkin untuk yang pengembangan UMKM gitu, Pak. Terus untuk yang kedua yang yang untuk sosial masyarakat, mungkin kita akan membentuk rumah baca. Nah, untuk rumah baca ini juga kemarin kata Mbak Uni sudah di ACC oleh Pak Nasirun dan juga sudah ada donatur yang ingin menyumbangkan bukunya. Nah, untuk terkait tempatnya itu mungkin untuk sementara bisa di masjid dulu, mungkin di pojok belakang kiri itu, gitu, Pak. Dan juga mungkin nanti kita akan membuat poster untuk donasi buku. Terus setelah itu ada program bantu seperti
pelatihan pembuatan dan penggunaan barcode toko Jolali. Nah, ini kemarin juga Pak Joni kata teman-teman ingin agar teman-teman tuh membimbing pegawai sana bagaimana cara penggunaan barcode di toko Jolali begitu Pak. Untuk alat dan lain-lain sudah disediakan oleh mereka. Akan tapi kita hanya mendampingi bagaimana penggunaan barcode tersebut Pak. Terus untuk yang selanjutnya pendampingan TPA dan belajar anak-anak dan juga pendampingan kegiatan di bulan Ramadan seperti takjil, pengajian, tarawih, kultum dan lain sebagainya Pak. Oke, Mas Ghazali sebentar. Sebelum lanjut, Iya Pak. ya, tolong ke atas lagi dulu. Yang program kegiatan ya. Nah, ini teman-teman kalau saya ya, saran saya itu ya kita ini kan pengabdian tapi bukan sapu jagat ya. Iya Maksudnya gitu. sapu jagat itu artinya A sampai Z, kemudian mentang-mentang teman-teman ini pengabdian kemudian suruh ngurusi banyak hal gitu loh. Nah, saya khawatirnya nanti teman-teman ini nggak fokus. Yang kedua juga energinya terkuras. Yang ketiga juga kesibukannya juga akan sangat hektik ya. Dan juga yang keempat bisa-bisa nanti nggak bisa maksimal gitu. Karena bayangan saya program bantu ini kalau dilihat kok kayaknya agak complicated ini. Toko Jolali ini kan nanti ya kita nggak tahu ya detailnya akan diminta seperti apa. Kemudian juga TPA ini ya oke lah, TPA saya kira masih bisa ya. Pendampingan kegiatan Ramadan ini takjil ini maksudnya apakah juga Gini Pak. kita nyiapin juga atau gimana? Oke. Saya jelaskan. Untuk yang takjil kemarin saya yang rapat dengan takmir yang malam itu Pak, yang perwakilan. Iya. Nah, itu untuk yang takjil kita hanya pendistribusiannya saja Pak. Jadi untuk yang donaturnya sudah ada dari sana. Jadi untuk itu kita pendistribusian saja, dan itu juga ini bareng sama yang kelompok 15 Pak gitu. Jadi tidak kita saja untuk yang takjil mungkin. Ya, artinya berarti takjil ini bukan mengadakan ya Anda ya, tapi hanya membantu distribusi ya. Mengadakan, hanya pendistribusiannya. Jangan saya kalau Anda mengadakan tobat nasuha Anda Mas Ghazali nanti. Ya. Iya Pak, itu juga dananya Pak kalau itu mah. Nah, itu dia. Ya udah kalau gitu ya berarti aman itu. Pengajian dan tarawih kultum ini apa maksudnya? Anda buat jadwal atau Anda juga ngisi? Kalau mungkin kalau pengajian nggak ada Pak, paling yang ini Pak, yang kultum. Nah, kemarin juga kata takmir sana untuk kultum tuh diadain yang untuk subuh dan juga sebelum taraweh. Nah, itu juga diamanahin ke kita, ke mahasiswa KKN yang membuat jadwalnya. Jadi kita juga kayak untuk mengisi itu Pak maksimal 7 menit Pak kata takmirnya, dan juga itu kita bersama ini yang kelompok 15 itu. Nah, artinya Anda itu menyusun dan mengisi juga. Artinya Mas Mas Ghazali juga diminta untuk memberikan tauziah atau gimana? Iya Pak. Di itu kayak ngisi kultum gitu Pak, setiap subuh dan juga ini sebelum taraweh. Oh. Ya udah, berarti itu nanti. Berarti Anda yang buat jadwalnya berarti ya, yang membuat waktunya ya. Ya, untuk jadwalnya itu nanti saya rembugan kami teman-teman yang cowok rembugan dengan kelompok 15 yang cowok gitu Pak. Oh ya. Oke. Oke, lanjutkan saya kira itu. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Tambahan lain? Cukup ya. Oke, lanjut coba Mas dulu. Silakan lanjutkan. Mungkin di ini ya Pak. Nah, nih untuk metodenya Pak. Yang pertama branding itu untuk
kita membantu pembuatan logo serta membantu mendesain ulang kemasan atau memilihkan packaging yang menarik lah istilahnya untuk UMKM tersebut. Terus setelah itu baru kita marketing, pengenalan dan pendampingan pembuatan akun media sosial serta akun ya mungkin kalau memungkinkan dibuatkan akun e-commerce juga seperti Shopee atau apa gitu Pak. Paling kalau tidak ini mentok-mentok ya kalau nggak IG, Facebook mungkin Pak gitu. Terus pembukuan digital, pengenalan dan berdiskusi dengan pemilik UMKM untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran produksi UMKM tersebut. Bagaimana Pak dari Bapak atau apakah ada tanggapan? Ya kalau saya dari UMKM ini saya kira ya, kita itu jangan terlalu ibaratnya boleh semangat, boleh tapi harus rasio. Mas Gozali harus membayangkan ketika saat itu kan kondisi puasa ya, kondisi teman-teman juga saya yakin juga masih banyak kelas juga ya. Artinya ada yang kuliah dan sebagainya, itu juga perlu diberikan pertimbangan dalam buat aktivitas sehingga rasional dan teman-teman juga tidak terbebani pada akhirnya. Kalau saya melihat UMKM ini sebenarnya kalau memang bisa difokuskan ke 3 itu ideal. Yang pertama produksi, kedua distribusi, yang ketiga adalah marketing ya. Nah, tapi kalau saya melihat yang paling relevan untuk kondisi ini adalah kalau kondisi produksi itu kan ya saya kira mereka sudah expert ya di bidangnya ya. Tinggal mungkin kita membantu packagingnya mungkin. Packagingnya dan kalau misalnya besok ada tadi teman-teman juga ide mau bikin apa itu, bikin olahan-olahan ya. Nah, itu silakan kalau seandainya memang waktunya juga memungkinkan karena buat olahan itu kan juga pasti ada tes ya. Pas juga ada nanti waktu untuk memproduksinya juga bukan hal yang singkat gitu. Jadi kalau saya mending fokus di packagingnya mungkin lebih meriahkan. Yang kedua adalah marketing digitalnya gitu. Jadi itu yang mungkin difokuskan. Nah, saya kira nanti indikator keberhasilannya adalah berupa produksinya, nanti dilihat produksinya itu apakah meningkat atau tidak. Nah, jadi itu Mas, pembukuan juga ya, pembukuan itu akuntansi. Jadi ini mungkin nanti bisa dibantu dibuatkan penataan pengeluaran pemasukan ya secara rapi, tersistem, bisa diajari pakai Excel ya bisa, kalau enggak ya pakai buku besar gitu. Saya kira itu sudah bagus Mas, artinya sudah ada semacam pendampingan ya. Gitu Pak. Berarti saya ulangi lagi Pak, untuk fokusnya di packaging dan marketing itu ya Pak? Ya silakan, gimana? Untuk apa berarti untuk fokusnya tuh di packaging, kayak packaging terus logo gitu sama yang marketingnya gitu ya Pak? Iya betul seperti itu. Jadi lebih fokus kepada bagaimana pengemasannya, pas juga bagaimana juga membuat barang yang biasa itu menjadi luar biasa dengan marketing yang Anda bisa create, entah menggunakan media sosial atau menggunakan media-media yang lain. Begitu. Artinya yang masih dalam kapasitas Anda gitu. Oke. Karena gini ya teman sekalian ya. Jadi setiap aktivitas kita itu ya jangan hanya dilihat oh saya banyak aktivitas ini kegiatannya banyak, tapi indikator keberhasilannya apa gitu. Saya khawatir teman-teman nanti itu semuanya dijangkau, semuanya dieksekusi, capek semua, ujungnya nggak tahu apa yang dihasilkan gitu sebenarnya. Artinya hanya dapat sibuknya itu, dapat kelihatan sibuknya, tapi pasca sibuk itu apa yang bisa menjadi sebuah impact bagi mereka, bagi yang dibina tadi. Jadi lebih baik sebenarnya ya satu betul-betul dikawal, diopeni, itu yang akan terlihat nantinya. Begitu kalau saya. Dan juga anggarannya juga lebih fokus gitu.
Oke, mungkin saya lanjut ya Pak. Ya, silakan Mas. Oke, untuk yang kedua pembentukan taman baca. Nah, metodenya di sini teknisnya mungkin yang pertama kita kayak ada sosialisasi Pak bahwa kita akan mengadakan taman baca kepada anak-anak begitu atau ke takmir juga sekalian. Terus yang kedua tuh menyediakan buku-buku bacaannya, bisa buku pengetahuan atau buku Islami dan lain-lain. Untuk yang ketiga, setelah mensosialisasikan kita memfollow up atau mengajak anak-anak untuk berkunjung ke taman baca kita Pak, begitu. Ya, Mungkin bagus saya kira itu. ada tanggapan dari Pak Ya, Dimas. mungkin awalnya menurut saya di konsep dulu aja. Taman baca ini pertama sasarannya siapa. Sehingga dari sasaran nanti ini bisa kita fokuskan masalah amunisi yang dibutuhkan. Entah itu amunisi anggaran atau amunisi buku begitu. Yang kedua adalah bagaimana teknis persiapan pengadaannya, tempatnya dan sebagainya. Itu juga perlu di prepare, dan juga yang terakhir yang paling penting adalah ada target waktunya. Jadi kapan ini akan di launching gitu. Kalau perlu di launching secara agak agak sedikit meriah nggak masalah sebagai bentuk syiar gitu Mas. Oke, siap. Mungkin kalau untuk saya ini Pak, masuk ya Pak. Mungkin kalau untuk yang sasarannya itu untuk awal-awal mungkin kita dari yang anak-anak sekitar situ dulu Pak, untuk anak-anak yang TPA. Terus untuk teknis persediaan atau yang tempatnya itu kemarin kata Mas Denis itu di kata Pak Joni ada di sebelah selatan Wisma kayak ruangan kecil ya 2x2, mungkin itu bisa dipakai untuk ya jadi permanen kayak tempat taman membaca atau mungkin bisa jadi perpustakaan. Nah, akan tetapi untuk awal-awal mungkin sementara kita di masjid terlebih dahulu, mungkin Pak di yang belakang kiri itu untuk tempatnya. Oke, nggak apa Mas. Yang penting aja, di konsep aja dengan detail, ada target waktunya, kapan akan di-create dan akan di-launching, gitu Mas kira-kira. Oke, siap. Mungkin itu Oke, untuk lanjut. yang program pokok. Nah, untuk yang program bantunya nih, untuk yang pembuatan dan penggunaan barcode toko Jualali mungkin nanti bisa diomongi lagi dengan teman-teman. Saya juga masih kurang ini. Terus yang untuk pendampingan TPA dan belajar anak-anak kayak memberikan pembelajaran baca tulis Al-Quran. Terus yang pendampingan kegiatan di bulan Ramadan, pendistribusian snack takjil selama Ramadan, dan juga melakukan kultum subuh dan sebelum taraweh. Mungkin kegiatannya kayak begitu Pak. Kalau yang pertama itu saya kira memang perlu didiskusikan lagi Mas dan Mbak ya. Jadi maksudnya teknis kegiatannya mau seperti apa sih barcode itu? Apakah hanya Iya, barcode saja atau ada tambahan-tambahan lain? Nah, jadi takutnya nanti malah melenceng kemana-mana, yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah gitu. Lalu yang kedua untuk TPA dan kegiatan Ramadan itu saya kira itu kan sifatnya tidak terlalu mengikat ya Mas. Artinya kalau takjil ini kan kalau sekedar hanya bawa kan saya kira nggak masalah lah, sekaligus silaturahmi kan. Nggak apa-apa. Untuk yang jadwal pun juga saya kira juga kultum dan sebagainya, saya kira kan kalau sudah ada orangnya kan tinggal pakai WA aja kan nggak masalah saya kira. Artinya tidak terlalu menguras waktu, menguras tenaga gitu Mas. Tapi perlu diingat yang TPA ini kan sebenarnya nyambung sama taman baca sebenarnya kan gitu. Jadi TPA ini nyambung sama taman baca. Jadi TPA ini harapan saya sebenarnya nanti bisa sebagai input untuk bisa menjadikan member ke taman baca itu. Nanti juga punya outputnya, punya sebuah hasil luaran. Mungkin nanti diminta untuk membuat apalah lomba atau tulisan atau apa yang nantinya bisa direkap atau bisa dibukukan atau bisa dijadikan apa istilahnya ya, ya hadiah lah atau apalah nanti
di kalangan anak-anak. Kan jumlahnya kalau nggak salah juga banyak ya, 70 orang kalau nggak salah ya. Lumayan Iya, kok seandainya bisa diminta satu anak satu tulisan sederhana aja lah tentang Ramadan, tentang Islam gitu. Nanti topiknya bebas, nanti Mbak dan Mas rekap, diedit, bahasanya yang rapi, di print jadi buku. Wah, saya kira ini luar biasa nanti. Itu saya kira Mas Ghazali, yang TPA itu. siap Pak. Ya, Mungkin silakan lanjutkan. untuk yang ini dulu yang penggunaan barcode mungkin bisa dijelaskan lebih ini bagi yang yang kemarin survei itu Mbak Uni atau Mas Gusniawan. Ya, betul, silakan. Mau menambahkan yang terkait barcode. Jadi dari pihak toko Jolalinya itu emang sudah ada rencana untuk membuat barcode, tapi dari Pak Joni dan yang pengurusnya itu seperti belum sempat aja untuk membuat dan mengajari yang lainnya gitu Pak. Meskipun perlengkapan sudah lengkap itu. Terus kata Pak Joni juga dari beberapa program yang Pak Joni sampaikan mau diterima sama kita, alhamdulillah. Nggak diterima pun nggak apa-apa. Karena Pak Joni kayak sekedar memberi masukan seperti itu. Jadi kalau kita nolak pun nggak apa-apa. Ya, kalau saya pribadi sih ya, itu kan bahasa diplomatis ya Mbak ya. Bahasa Iya. diplomatis artinya kita itu mumpung di sana gitu kan, bahasanya kan, yo dimaksimalkan kan begitu. Ya sebenarnya sih baik ya, baik gitu, positif saya kira. Namun saya tuh punya pandangan, teman-teman kan di lapangan tuh enggak tahu besok seperti apa. Kondisi puasa, kondisi corona, kondisi juga kuliah, kemudian juga masih malamnya aktivitas, ngurusi UMKM, ngurusi TPA, ngurusi barcode. Itu saya nggak bisa bayangkan besok. Ya. Nah, saya khawatir nanti teman-teman pada ini fisiknya ada yang kena, ada kurang sehat dan sebagainya. Karena kan itu kan bahasanya kan barcode itu kan nampak sederhana, tapi kan itu butuh teknis, butuh persiapan teknis dan juga perlu istilahnya mobilisasi orang, perlu juga mengajari one by one kan. Sementara tenaganya hanya 7 orang. Ya monggo, silakan ditimbang-timbang lagi. Mas Gosali mungkin nanti bisa juga terlibat untuk memberikan istilahnya pandangan ya. Jadi kita rasional. Yang penting KKN ini kan bukan banyak aktivitas ya Mbak ya dan Mas, tapi KKN ini yang berdampak. Satu tapi luar biasa berdampak itu lebih bagus dibandingkan banyak tapi ujung-ujungnya juga nggak jelas gitu kan. Maksudnya tuh nggak ada follow up, sekedar ada gitu. Saya kira itu masukan saya. Tapi silahkan teman-teman di lapangan nanti lebih paham menyikapi yang barcode itu. Oke, lanjutkan silakan Mas Ghazali. Oke Pak. Ya. Saya dulu. Oke, untuk tujuan dan manfaatnya mungkin kalau yang UMKM produknya bisa lebih dikenal di masyarakat luas dan pangsa pasarnya bisa lebih luas juga, terus produknya dapat berkembang lebih pesat dan bertahan di pasaran, dan juga UMKM dapat meningkatkan potensi marketing yang telah kami sosialisasikan dan juga menambah pemahaman mitra UMKM mengenai cara-cara mengembangkan usaha. Untuk taman baca mungkin meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, terus anak-anak lebih memahami materi pembelajaran, terus juga menambah literasi anak-anak. Untuk pendampingan TPA mungkin anak-anak lebih lancar dalam membaca dan menulis Al-Quran serta mempererat silaturahmi dengan anak dan pengetahuan anak tentang agama Islam. Terus untuk yang pendampingan kegiatan di bulan Ramadan, mungkin kegiatan selama bulan suci Ramadan lebih terarah, termanajemen dengan baik. Nah, untuk rencana jadwal kegiatannya mungkin Pak, untuk
desain logo dan kemasan produk serta pembuatan banner mungkin akan dilaksanakan di minggu kedua. Dan untuk yang kedua, pelatihan dan pembuatan media sosial mungkin setelah desain logo sudah jadi, kemasan juga ya, mungkin akan dibuatkan IG dan Facebook di minggu ketiga. Dan untuk pembukuan keuangan hasil usaha mungkin dari minggu sekarang, akan tapi kita juga belum menemukan satu tempat yang untuk dijadikan binaannya. Terus pendampingan taman baca dan belajar anak-anak mungkin juga dari minggu pertama sampai minggu keempat. Dan untuk TPA juga sama. Nah, untuk ini Pak, saya mau konsultasi terkait apakah kita akan mengadakan nuzulul Quran gitu dan pelepasan KKN itu ya Pak? Ya, saya kira untuk nuzulul Quran ini tanggal berapa nanti Mas kira-kira? Nuzulul Quran mungkin berapa Ramadan ya? Belum ini Pak, saya cek lagi Pak, saya lupa untuk Ya, nuzulul Quran. mungkin saya kira di Masjid Baitul Izzah juga mungkin sudah ada program juga Mas. Oh, Barangkali untuk yang bisa nuzulul Quran ya Pak? Iya, bisa diintegrasikan aja dengan program masjid. Jadi jangan terpisah. Jadi biar nggak terlalu besar energinya. Barangkali di sana juga saya yakin ada lah program-program internal. Nanti kita nunut di sana aja, meramaikan di sana. Berarti kayak ikut membantu gitu ya Pak? Ya, membantu. Kontribusi. Karena kalau kita buat sendiri juga apa ya, kesannya jadi kayak kurang pas juga gitu. Wong kita kan objeknya kan di masjid juga kan, nanti ujung-ujungnya di masjid. Berarti untuk itu kita masukkan proposal atau gimana Pak yang nuzulul Quran? Boleh Tetap masukkan dimasukkan aja, Oh, dimasukkan ke proposal. Mungkin nanti Anda mau apa ya, memeriahkan kan gitu kan bahasanya. Memeriahkan gitu. ini bisa juga bantu-bantu nanti ada apa ya, hadiah-hadiah atau apalah bahasanya, atau ada kenang-kenangan gitu kan barangkali. Ya barangkali dikonsep aja Mas, dikonsep aja sekarang nanti mau dibuat seperti apa, lalu dikoordinasikan dengan pihak masjid, apa yang bisa kita sinergiskan dengan masjid gitu. Oke. Terus untuk yang ini Pak ada lagi. Jadi kan misalkan yang Ramadan, nah terus di tengah-tengah tuh kita kayak mau ngadain festival anak saleh Pak. Itu bagaimana ya menurut Bapak? Itu yang diukur apanya anak soleh itu? Dalam aspek apanya? Kan yang mereka sudah kayak ini TPA. Nah kita mau tahu jadi gimana selama TPA itu, kan kayak misalnya lombanya kayak baca surat-surat pendek atau kayak doa-doa pendek begitu Pak. Oke, saya kira bagus itu. Ya Jadi kayak mau lihat bisa. ini output dari, kan kita ngajar TPA kayak udah ngajar doa-doa, terus ngajar ngaji, dan juga misalkan kayak ada diadain ya selingan menggambar gitu. Nah di festival anak soleh kita mau ngeliat itu apakah emang mereka Ya, bisa. Mungkin bisa juga dibuat Mas, bukan lomba ya, mungkin pendampingan menulis Islami gitu Mas. Jadi nanti anak-anak itu juga bisa kita kompilasi jadi satu dan bisa kita jadikan buku gitu. Nanti judulnya terserah aja, bebas aja gitu. Jadi tidak hanya sekedar hafalan Quran gitu. Oke, siap Pak. Oke, silakan lanjut. Terus ini untuk pembuatan barcode mungkin nanti dibicarakan lagi. Dan untuk TPA sudah kayak di atas setiap hari. Dan kegiatan Ramadan mungkin membantu kegiatan Ramadan di 2 minggu atau 3 minggu itu. 3 minggu kayaknya Mas. 3 minggu ya? Ya, 3 minggu. 3 minggu awal itu. Ya. Itu untuk yang rencana jadwal kegiatannya Pak. Udah. Terus, nah sekarang yang anggaran biayanya untuk RAB. Mungkin yang pertama untuk UMKM
di sini kami butuh yang pertama banner untuk UMKM-nya, terus buku kas untuk yang pencatatan ini pembukuan digital itu, atau mungkin bisa pakai Excel atau pakai buku kas kayak seperti biasanya. Terus untuk plastik packaging, dan juga ini coklat, balado, dan green tea kan kayak kata Mbak Lala kemarin kayak mau ada inovasi, misalkan dijadiin keripik singkong rasa coklat atau keripik singkong rasa balado dan juga yang lainnya. Terus ini print logo, stiker. Nah, print logo berarti ntar dibuat logonya dulu baru di print gitu Pak, dijadikan stiker dan ditempel di packagingnya mungkin. Oke, itu yang untuk UMKM. Mungkin kira-kira butuhnya kayak gini, banner UMKM, buku kas, plastik packaging, dan lain sebagainya. Terus untuk taman membaca kita butuh rak mungkin Pak, butuh rak. Terus untuk ini mungkin yang awal-awal kita juga akan menyediakan bukunya dan akan membelinya di shopping itu Pak, yang di Taman Pintar itu. Iya. Terus alat tulis kantor untuk misalkan kayak ada surat menyurat atau apa begitu. Dan kemudian ada Wisma. Nah, kemarin juga sempat kan Pak Nasirun atau Pak siapa saya lupa, katanya kalau misalnya tinggal di situ ya ada sedikit infak lah untuk listrik atau air begitu Pak. Mungkin ya sudah kita ini anggarin. Terus untuk kenang-kenangan mungkin bisa berupa plakat atau lain yang sebagainya, dan juga proposal, lembar pertanggungjawaban keuangan. Mungkin kira-kira segini Pak jumlah totalnya. Itu di luar di luar transport ya. Di luar transport dan kuota. Mungkin. Kalau KKN Anda ini emang agak minimalis ini, karena UMKM yang kemarin yang KKN saya IT itu anggarannya saya suntikan 7 juta tambahan selain dari KKN mereka. Jadi mereka tuh punya anggaran untuk UMKM saja itu sekitar hampir 11 juta. Yang kemarin yang kelompoknya KKN IT saya itu kemarin yang ke daerah Giri Sekar sama ke daerah ini mana kelompoknya, 2 kelompok itu saya lupa. Tapi tidak apa-apa, ya kita aja, rasional aja. Mungkin nanti Mas Ghazali tambahkan lagi satu pengurusan izin usaha, Mas. Pengurusan izin izin usaha UMKM. Jadi kemarin kalau nggak salah ketua kelompok KKN saya itu Mas Imam sama Mas Ainur itu. Mungkin ada yang kenal sama anggota kelompok saya kemarin, teman-teman barangkali. Itu mereka ngurus ke kantor Kabupaten Sleman, dan itu ada anunya Mas, ada surat izinnya nanti dari pemerintah. Ada surat ini, ada nomor usahanya nanti. Itu gratis, tapi memang perlu diurus yang UMKM itu. Artinya terdaftar begitu Mas. Terdaftar. Iya, itu prosesnya juga cepat, dan biayanya juga tidak ada kayaknya, tidak ada biaya. Gitu. Nah, mungkin nanti saya hubungkan aja nanti dengan ketua KKN yang kemarin supaya bisa dikawal, biar dibantu lah anunya prosesnya. Bantu ya. Ya diinfokan. Ya sementara mungkin aja cukup dulu Mas ini saya kira. Nanti sambil jalan nanti berkembang. Untuk yang buku nih saya kira kalau saya sih kita open donation sejak sekarang ya bisa buku sebenarnya. Nggak harus nunggu kakaknya buka. Jadi sambil lalu kita sudah punya desainnya, tinggal di foto, masukkan Instagram, bisa kita sama-sama share nanti ke donatur. Gitu. Artinya 400.000 ini bisa kita agak hemat sebenarnya Mas. Jadi nggak harus dikeluarkan sekarang. Ini nanti sifatnya mungkin nanti kalau dibutuhkan sekali gitu. Termasuk rak buku ini sebenarnya juga Mas, bisa dimintakan ke donatur sebenarnya. Artinya kita open donasi aja di awal, dan kita sederhana dulu aja di awal. Gitu, Mas. Oke, siap, Pak. Iya. Terus untuk tadi lanjutkan, silakan. Oke, untuk
peta lokasi mungkin cukup Pak segitu untuk ini biodata ini untuk denahnya sama nanti tadi tuh untuk ininya Pak yang pengesahannya di sini berarti tetap kepala desa atau kepala PCM atau gimana ya Pak? Iya, itu biasanya kepala kalau di sana sih kepala desa harusnya. Kepala desa ya. Kepala desa, ya ini kan sesuai dengan yang sudah di UMY kan ya. Sudah. Ya. Pas nama saya jangan terlalu panjang ya Mas Gozali. Saya sungkan ya Mas. Jadi Ininya. ya anu aja cukup DR-nya saja. Itu lainnya bisa disesuaikan. Saya Oke, sungkan siap. sama Mas Gozali. Iya. Nanti nanti dilihat Pak Lurah juga nggak enak terlalu semangat nanti. Ya. Oke, siap Pak. Ya, satu aja yang DR itu taruh depan nama saya, selebihnya disesuaikan aja Mas, dihapus aja. Ya. Oke, apalagi yang lain? Silakan, ada aspirasi mungkin? Iya, mungkin untuk teman-teman ada yang ingin disampaikan atau masukan atau saran begitu. Monggo. Saya besok pagi ada undangan ke Masjid Baitul Izzah bersama Ketua PCM jam 8:30 pagi di daerah Geloji. Ya barangkali saya juga agak sounding lah informasi di sana. Ya. Besok pagi saya ada undangan dari LP3M juga akan datang. Pak Gatot akan datang juga. Itu undangan apa, ya, Pak? Khusus DPL. Oh, khusus DPL. Ya, diskusi bersama PCM. Ya, tapi saya masih lihat situasi dulu. Semoga besok bisa dikondisikan, bisa hadir. Gitu. Nah, kalau teman-teman sudah di lapangan dan sudah confirm semua, mungkin kita bisa janjian lagi ketemu di sana, utamanya untuk sowan ke UMKM-nya. Ya, jadi sana sudah confirm UMKM-nya yang mana, siapa. Nanti saya mungkin akan ikut teman-teman untuk silaturahim kepada beliau, sekaligus juga perbincangan awal lah gitu. Termasuk juga untuk yang ke masjidnya juga itu. Jadi biar lebih kita sama-sama tahu lah situasi di situ. Gitu. Oke, apalagi yang lain? Silakan, ada yang mau sampaikan lagi? Pak mau tanya, berarti kita harus survei satu persatu ke yang mengolah itu ya Pak, singkong itu. Dilihat dulu mana yang pas buat diajak kerjasama seperti itu. Ya bisa seperti itu. Yang kedua mungkin bisa minta advice dari Pak Joni atau siapa tokoh di sana yang paling recommended menurut beliau siapa gitu Mbak. Artinya kita sebenarnya sih menggabungkan dua itu bagus ya. Anda juga ke lapangan lihat, bandingkan juga. Yang kedua juga minta advice daripada pihak sana. Nanti mana yang terbaik, yang ketemu yang mana yang memang kesepakatan itu. Kesannya biar nggak terlalu subjektif maksudnya Mbak. Kalau bisa besok itu sudah ada kepastian Mas Gozali. Jadi biar lebih karena kan minggu depan sudah puasa ya insya Allah. Jadi paling enggak minggu ini sudah confirm semua. Jadi saya pun juga mau ke sana juga enak gitu. Nggak terbatas dengan waktu. Kalau sudah puasa kan sudah banyak ini ya, keterbatasan kita. Iya Pak. Nah, jadi minggu ini targetkan semuanya sudah fix, confirm. Termasuk juga aktivitas teman-teman di sana, mobilisasinya semua teknis, program, kepastian tempat, objek, program kegiatan semua sudah lengkap semua. Jadi waktu puasa sudah Mas Jozali, tinggal ibaratnya rutinitas saja gitu loh. Masih bukan mikir lagi, jadi udah berjalan. Jadi kita bisa lebih khusyuk juga ibadah gitu loh, insyaallah. Oke, apalagi yang jadi kendala teman-teman silakan. Berarti untuk yang terdekat ini paling kita akan menentukan ini Pak yang tadi yang subjek dan juga objeknya.
mau nyari apa yang cocok, yang mana gitu. Ya, betul. Pas yang kedua, kalau emang sudah bisa dirancang untuk pamflet yang taman buku itu bagus juga, Mas. Saya juga mungkin nanti bisa bantu sharing ke kolega-kolega yang memang kelebihan rezeki, mungkin bisa, dan juga disiapkan juga rekeningnya ya. Nomor rekening Oh, yang sudah. bisa Oke, siap. dijadikan rekening untuk jadikan referensi yang mana gitu. Nah, bisa jadi nanti untuk UMKM juga bisa nanti itu, selain juga untuk buku. Artinya donasi untuk pengembangan UMKM gitu. Nah, makanya ini kalau saya melihat ini momentumnya pas gitu loh, momentum apa ya? Ya sosial juga ini untuk pengembangan apa ya, kegiatan sosial masyarakat ya. Yang penting nanti teman-teman silakan dibuat pamfletnya yang menarik, yang bisa difoto, sudah ada UMKM-nya difoto, nanti nomor rekeningnya letakkan di situ, nama siapa, nanti apa yang dibutuhkan, begitu nanti kan gampang juga ngomongnya, nanti masukkan di Instagram, selesai. Gitu Mas. Oke, siap Pak. Iya. Baik, apalagi cukup? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin itu menambahkan? Oh iya, untuk Mas Denis belum bisa bergabung Pak, soalnya di tempat beliau mati lampu dan baterainya juga sedang lowbat. Oh iya, nggak apa. Ini kan sudah kita rekam ini, nanti bisa disimak kembali. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin dari saya mungkin terakhir ya menambahkan. Ada yang mau sampaikan lagi? Baik ya, kalau tidak ada, saya coba. Oke, saya akan berikan sedikit mungkin apa bahasanya closing lah. Jadi begini rekan-rekan sekalian, KKN MH ini memang memiliki dua muatan, muatan ekonomi dan muatan agama ya. Jadi ekonomi dan agama. Nah, sehingga pokok aktivitas teman-teman itu adalah pengembangan ekonomi dan syiar agama. Nah, nanti untuk ekonominya fokus di pengembangan UMKM di situ dengan output ya, outputnya adalah adanya peningkatan omset. Jadi Mas Ghazali, apa indikator keberhasilan Anda membina UKM? Nggak perlu terlalu banyak teori, jawabannya sederhana, peningkatan omsetnya. Omset ini meningkat tidak harus berupa yang sampai miliaran, tidak. Dari 1 ke 3 itu meningkat. Dari 2 ke 4 itu meningkat. Ya syukur-syukur dari 2 ke 10 kan gitu. Artinya ada perbaikan. Itu intinya. Nanti untuk bagaimana ke sana, nah itu kita rancang program. Nah, programnya silakan di-create sekreatif mungkin, seaktif mungkin, seheroik mungkin, sehingga nanti omset itu memang benar-benar berkembang. Makanya tadi saya katakan di awal, walaupun ini UMKM, tidak remeh juga, karena kita punya target peningkatan omset. Tidak hanya sekedar terlihat sibuk dan terlihat apa ya banyak kegiatan, tidak. Yang pertama. Yang kedua adalah yang syiar agama tadi, yaitu kita pengembangan SDM sebenarnya. SDM dengan cara membuka taman belajar. Ya, taman belajar atau mungkin rumah baca. Nah, rumah baca ini nanti outputnya anak-anak atau siswa-siswa yang masih kecil itu bisa lebih dekat dengan budaya membaca, utamanya membaca buku-buku Islami, kan begitu. Nanti outputnya, dampaknya adalah selesai kegiatan itu, teman-teman itu bisa melihat adanya yang pertama adalah teman-teman ini punya tambahan hafalan, ya kan? Nah, hafalan atau mungkin bacaan Qurannya lebih fasih, kan begitu. Apa indikatornya? Indikatornya nanti diukur. Yang di awal dicek berapa hafalannya. Nah, setelah teman-teman mengajar dan sebagainya, berapa hafalannya. Yang kedua, bisa menulis, barangkali bisa membuat sebuah apa ya, narasi-narasi singkat
tentang agama, tentang Ramadan dan sebagainya, silakan bebas. Nanti outputnya adalah tadi bisa dibukukan. Outcome-nya apa, dampaknya dalam jangka panjang itu bisa menjadi sebuah markas untuk mengembangkan SDM-SDM di daerah sana. Itu saja saya kira Anda fokuskan selama 1 bulan ini. Nanti secara dana jangan terlalu pusing. Kalau kita insya Allah benar, profesional, serius, saya kira banyak orang akan terbuka. Saya kira banyak jalan akan membantu kita. Makanya tadi saya katakan kalau Anda benar-benar bisa menampilkan sebuah tampilan yang menarik dan memang benar serius, saya kira masalah buku, masalah rak, masalah nanti modal UMKM, saya kira bisa dikomunikasikan ke pihak luar. Sehingga nanti uangnya Mas Gusali itu bisa dipakai untuk yang lain, begitu kira-kira, pengembangan yang lain. Bisa jadi malah tidak dipakai, begitu kan, karena terlalu banyaknya, gitu. Nah, saya kira itu saja untuk hari ini, dan untuk minggu depan kami berharap sudah ada kejelasan semuanya, dan syukur-syukur sudah bisa dimulakan, Mas. Nah, dan untuk permulaan nanti saya mungkin akan datang, akan juga ingin berjibaku dengan UMKM, Mas juga ingin ya bersamai dengan TPA-TPA yang ada. Nah, sehingga kelihatan kita ini nanti ada geliat-geliat yang serius, begitu. Saya kira itu dari saya, Mas Gusali dan teman-teman sekalian. Dan juga yang terakhir, jangan lupa logbooknya itu diisi juga. Foto-foto, dokumen, semua diarsip dengan rapih ya, karena akan kita gunakan untuk penilaian ya, dan juga akan diupload ke sistem KKN. Dan juga kalau ada sesuatu silahkan di-share informasinya di grup biar semuanya terbuka. Karena begitu. Mungkin itu dari saya, Mas Gusali. Ada tambahan atau ada silakan aspirasi sebelum kita akhiri atau cukupkan? Sudah mungkin Pak, segitu. Tidak ada. Kalau tidak ada, cukup saya kira. Sudah 8:30. Kalau seandainya teman-teman memang ke lapangan juga mungkin saya diinfo, ya kami diinfo, sehingga barangkali ada titipan-titipan aspirasi yang bisa kita sampaikan dengan teman-teman ke lapangan. Ya. Baik, itu saja saya kira teman sekalian, kita akhiri ya dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas semua waktu dan perhatian kawan sekalian. Jangan lupa selama program KKN ini jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan dan juga saling menjaga bersama lain ya, sehingga kita bisa selesai periode KKN ini dengan maksimal dan memang tidak ada sesuatu masalah yang berarti. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dimas. Terima kasih. Sama-sama. Silakan.